Kemungkinan ini awalnya selek, nah terus dicor nih sama dia nih. Terus dia ini entah dicor terus udah dicor ditambahin lagi nih lem. Ini kayaknya lem ini ya, lem campur yang bening ya. Kan ada tuh lem campur hitam putih. Nah ada lagi yang campur kayak Ardalite, seal crankcase atau enggak seal magnet. Ini udah ganti. Ini udah bersih, tinggal gua lap lagi jadi bentukannya seperti ini. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside. Halo, jumpa lagi bersama gue Marwan. Selamat datang di M4 Vlog. Melanjutkan video yang sebelumnya, yang waktu gua live stream mengenai baut oli dicor. Gua nggak ngerti gimana pikiran mekaniknya. Apakah memang itu jalan terakhir? Apa nggak ada cara lain? Dan terlalu banyak resiko ketika di las babet dan mesin nggak dalam keadaan terlepas utuh, alias terlepas ya, maksudnya overhaul, dipisah semua partnya. Nggak ngerti apa memang cara dia barbar, gue juga belum paham. Jadi ini lanjutan videonya. Kali ini kemungkinan durasi akan panjang karena akan gue mendetail masalah perakitan. Video-video gue sebelumnya sudah banyak membahas turun mesin, overhaul, dan lain-lainnya dengan basic mesin yang 3V atau iGate yang 3 valve sama saja. Jadi gua akan rakit. Ini keadaannya mesinnya udah bersih, sudah semua gue cuci dan tinggal dirakit. Dan pencucian gua selalu menggunakan solar. Jadi gimana bentuk dari baut yang gua benerin di tukang bubut langganan gua, dia diperbos. Jadi gua nggak menganjurkan dibabet ulang karena resikonya lebih besar. Dudukan baut bisa geser, si rumah metal itu akan lepas takutnya ketika dibabet dalam keadaan mesin terlepas. Jadi gua memang biasanya diperbos. Jadi nanti diperbos di model dengan drat yang sama dengan baut bawaan Vespa. Simak video penjelasan di slide berikut. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang. Oke, check it out. Nih jadinya kejadiannya menurut gua parah sih. Wah, ini dia nih. Nah, ini kemungkinan ini awalnya selek, nah terus dicor nih sama dia nih. Terus dia ini entah dicor terus udah dicor ditambahin lagi nih lem. Ini kayaknya lem ini ya, lem campur yang bening ya. Kan ada tuh lem campur hitam putih. Nah ada lagi yang campur kayak Ardalite misalnya, itu dia yang bening. Ini kayaknya versi bening, cuman gua ada curiga di sini nih. Jadi kemungkinan nanti gua akan cek dalamnya karena ini lem semua nih. Udah ini dicor, nah nih dicor,
Terus ini bautnya diganti pakai punya Honda. Ini baut 17. Otaknya kecanggihan kalau gue bilang. Kenapa kalau ini selek nggak diganti tutupnya aja gitu, nggak usah dibikin begini gitu. Yang ada ini crankcase, ini Vespa itu nggak bisa beli sebelah. Walaupun ini nggak ada nomor mesin, dia nggak bisa beli sebelah, dia harus beli satu set. Jadi lu harus beli ini semua nih, sampai semuanya nih, kanan kirinya crankcase-nya dia. Parah sih kalau gue bilang. Kalau ini menurut gue terlalu apa ya, canggihan otaknya kalau gue bilang. Iya, gue lepas dulu nih harusnya. Kalau emang ini selek, misalnya dratnya udah mulai habis, kalian coba pakai lem aja dulu, lem sementara pakai lem hitam putih deh. Yang penting dia nggak lepas dulu. Itu yang penting keadaannya oli dikeringin dulu nih di pinggirannya, baru nanti di lem pakai lem putih, hitam putih, lem campur, atau enggak pakai lem semen. Karena kalau pakai lem semen gitu mungkin masih bisa diselamatkan. Kalau keadaannya udah dicor kayak gini, gua riskan ketika dibuka ini nanti ngerapiinnya agak susah nih. Jadi ini nanti tergantung si tukang bubutnya nih. Terus juga gue curiga di sini, ini kenapa di lem-lem gitu? Lemnya itu sampai sini gitu. Yang gua takutnya di sini ada retak. Nah, dia ini posisi ngelas cornya, las babetnya. Ini keadaan semua masih terpasang, kemungkinan motor ditidurin. Jadi nggak pas lagi keadaan overhaul kayak gini. Gara-gara kayak gini, tau nggak? Kalian itu bisa habis sampai 15 juta, percaya atau enggak? 10 sampai 15 juta, karena kalian harus beli rumah mesin ini. Rumah mesin ini sekitar 10 juta. Ini rumah mesin nih, yang ada nomor rangkanya, nomor mesinnya. Kalian harus proses inden ke bengkel resmi, dan ada syarat-syaratnya yang kalian harus penuhi. Sampai nanti nomor mesin nggak akan ganti, tapi dicetak ulang. Barang bekas ini nggak boleh dibawa pulang. Jadi mencegah penggandaan nomor mesin. Jadi kalian harus ke bengkel resmi juga buat mesin ini. Hanya bengkel resmi yang bisa bikin pesanan untuk crankcase ini. Jadi menurut gua sih, gimana ya saran gua, ini jangan terlalu barbar lah jadi mekanik gitu. Gua tuh bingung gitu. Kalau emang kalian ngincer murah servis motor kalian ini 50 juta gitu. Ini motor Sprint 2021, lihat. Ini motornya nih. Itu tahun 2021, kilometer masih 8.000. Keadaannya jadi begini, tau nggak? Kadang gue tuh ngenes gitu, punya uang bisa beli barang mewah, tapi apa-apa mau murah gitu. Ya udah, jangan beli kendaraan yang mahal. Karena apa? Kesian jadinya. Jadi kayak terlalu memaksakan gitu. Jadi coba kalian bisa komen di bawah, apa pendapat kalian kalau misalnya ketemu nih yang kayak begini nih. Buat teman-teman rekan-rekan mekanik, tolonglah jangan kayak gini kerjaannya lah. Profesional dalam kerja gitu. Kalau emang misalnya nggak tahu, bisa tanya sama teman-temannya, bisa tanya sama rekan-rekan mekanik. Dan bagi rekan-rekan mekanik tuh jangan pelit-pelit ilmu gitu. Ilmu nggak akan dibawa mati, CS gitu. Adalah kalian juga punya rekan-rekan mekanik juga, pasti juga. Kita semua juga sama-sama kadang kecelek lah, kadang nggak tahu lah, kadang saling berbagi sharing lah antar mekanik gitu. Tapi jangan begini kerjaannya. Kalau emang mau dicor, coba cari konsultasi dulu ke tukang bubut. Ini harusnya bisa diperbos. Kalau misalnya ini rusak, tinggal ini copot, kita turun mesin gitu. Jangan ngincer gampang kayak begini. Ini tetap bocor aja tuh. Udah dicor juga bocor. Gue takutnya di sininya yang pecah juga, karena ini lem semua nih. Ini akan kelihatan kalau nanti ini dilepas nih semuanya. Ya ampun. Ini gue pertama nih kasus kayak begini nih. Gue sering banget nih ketemu yang istilahnya buang-buangan cebokan begini nih kerjaan. Gue kadang nggak mau terima, tapi mungkin itu rezeki gue. Sekalipun nanti gue terima, ini motor udah enak, nanti larinya ke orang. Kadang gue gimana ya, nah mekanik sih begitu sih, dimana dunia mekanik tuh kayak gitu ya. Kita udah tolongin ya,
Ini kalian kalau ke bengkel resmi ini harus ganti ini. Gak bisa kayak begini. Kalau ke bengkel biasa juga kemungkinan bengkel-bengkel biasa yang khusus buat ngerjain begini nih. Ini juga lari ke tukang bubut, dan tukang bubutnya juga harus apa ya? Karena ini nanti nggak center ketika distandarin lagi. Dia harus center lagi nih, karena di dalamnya ini kan dia ada saringan nih. Kalau Vespa kan dia punya saringan nih. Ada saringan yang gedenya, yang buat nyaring kotor-kotoran yang agak gede. Kalau yang halus dia biasanya dari sini sebelum naik ke atas. Kalau yang di sini buat yang agak gedenya, saringan agak gedenya, dia kasanya lebih besar. Nah dari sini baru nanti jalurnya ke sini nih, ke filter oli buat nyaring yang gram-gram lebih kecil. Nah penting juga penggantian filter oli, jangan sampai motor ini udah sangat memikirkan sampai ke sini loh. Jarang-jarang motor matic yang bisa diganti filter olinya untuk kelas 150 cc. Coba kalau ada motor lain silakan komen di bawah, mungkin gue kurang tahu. Tapi yang gue ketemuin motor-motor yang umum di sini nggak ada filter oli kayak begini nih. Ini tuh penting, dan ini tuh enaknya bisa diganti gitu. Diganti, ini 5000 km diganti. Jadi gram-gram halus, mesin itu hidup terus, pasti ada menghasilkan gram-gram halus. Kasat mata nggak bakal bisa ngeliat langsung gitu, tapi kalau kalian saring pakai yang bener-bener tipis saringannya, pasti kesaring. Oke, ini mesinnya sudah gua rapikan, udah gua bersihkan. Jadi ini gua pembersihan dengan solar. Gua selalu membersihkan dengan solar. Di video sebelumnya juga gue mengajarkannya seperti itu. Jadi ini mesinnya udah bersih. Packingnya nggak semua diganti ya, karena buat minim budget, orangnya minta di minim budget. Jadi gue ngomong apa adanya. Packing yang masih bisa selamat gue akan pasang, yang nggak selamat akan gue ganti. Kayak packing crankcase, packing tengah ini wajib ganti. Packing magnet robek, packing blok robek, packing head gue nggak ganti karena memang ini kilometernya masih baru banget. Dan untuk seal-seal o-ring atas nggak ada yang gue ganti, hanya bagian seal ini aja. Seal crankcase atau enggak seal magnet ini udah gue ganti. Ini udah bersih, tinggal gue lap nanti dikeringin. Jadi bentukannya seperti ini. Nanti gue kasih slide videonya, before-nya, dan ini after-nya. Dan ini udah gua bersihkan lubangnya. Nah ini penampakannya, dia diperbos besi jadi lebih rapi, drat-dratnya juga rapi. Dan kenapa gua selalu ke tukang bubut langganan gua, karena dia sudah langganan gua udah lama, dan memang gua sudah tahu cara kerja dia. Oke, kelihatan nggak dratnya? Mudah-mudahan kelihatan nih. Terang banget ini senternya. Nah. Ya, dratnya bagus. Ininya tadinya hitam banget karena memang dibakar. Ini udah bagus lagi, udah bersih. Dua sekat ini memang wajib pentingnya, jangan sampai ada kotoran. Dan masalahnya yang pernah gue bilang video sebelumnya, ini tuh ada seperti adapter. Nah ini dia adapternya. Ini barang langka banget. Motor dalam 5 tahun sampai 10 tahun ini belum tentu ganti, karena ini tidak masalah, mau nggak mau wajib ganti. Dan dia ini seperti ini karena dia ditembak langsung dari luar. Nih posisinya kan kayak gini. Kejadiannya ya, kemungkinan ini mesinnya atau enggak motornya ditidurin. Ini mesin ibaratkan ini masih utuh ya.
Dan ini plastiknya kan ada di dalam sini. Bosingnya juga ada karat nih. Nih dia posisinya kan di sini nih, di dalam seperti ini. Nah, dan ini posisi begini. Kemungkinan dia drat ininya selek, awal lubangnya ini selek. Nih sebentar gua perjelas. Nah ini mungkin kelihatan ya, ini awalnya mungkin selek, terus dia pakai baut Honda atau baut apa, gua nggak ngerti, kayaknya baut Mio, karena memang kuncinya sama 24. Dan drat ini tapi beda ya, punya Vespa itu halus, Mio atau Honda itu kasar dratnya. Dan ya, ininya sepertinya memang dilepas. Begitu gue buka udah nggak ada saringan yang gedenya ini, jadi kan posisi dia kayak gini. Nah jadi mungkinan ini dilepas, ini dipasang, yang penting nempel doang, terus baru dielas. Babet di sini keliling, untungnya ini masih bisa selamat. Dan memang ini sedikit di babet ya, di babet ulang, karena ada bagian yang ketika dibubut ternyata meleleh. Jadi mungkin pas lagi pengelasan dia awal dia ini meleleh, jadinya ini agak sompal. Jadi ini dibabet dulu sedikit, baru dihajar mesin milling. Mungkinan tukang bubutnya kayak gitu, karena gua nggak terlalu nggak nungguin juga. Posisinya tuh dia kayak gini. Nah Vespa itu kayak gini gitu, ini penting. Dan kenapa gue bilang ini penting, karena ini salah satu sekat pressure sebenarnya. Pressure oli itu di sini. Salah satu sekat pressure-nya dia di sini. Nah, dia ada jalur gotnya tuh. Gue juga nggak ngerti bagaimana cara pikirannya. Ampun. Ini baru, dan dia tuh ada o-ringnya di sini biar masuknya agak enak aja. Kita kasih gemuk dikit aja sebagai pelicin, bukan apa ya, nanti juga meleleh dia sendiri. Kita masukin, posisinya disesuaikan, dan dia nggak akan bisa kebalik sih. Posisinya memang udah seperti ini. Tuh dia kayak gini posisinya nih. Plastik seperti ini. Baru itu nanti ada saringan kayak tadi. Baru kita tempel ini dulu deh, packing. Sebelum tempel packing, jangan lupa untuk bagian jet oil ini kita semprot karburator cleaner. Takutnya tadi kelewat bersihinnya. Pastiin jalur oli ini jangan ada yang tersumbat ya. Lancar. Untuk kalian, entah kalian pemula atau memang coba-coba, silakan tonton video ini. Jangan ditelan mentah-mentah. Gua mohon jangan ditelan mentah-mentah, karena setiap teknik otomotif itu ada kelebihannya masing-masing dan ada kekurangan masing-masing.
kadang ada yang ingin coba-coba bongkar sendiri, terus nggak tahu pasang, basic teknik otomotif sama sekali nggak tahu. Ya gua nggak ngerti ya, karena setiap video gua kasih disclaimer kalau memang yang keadaannya seperti ini memang harus yang expert dan memang sudah pada bidangnya. Jadi kalau kalian yang benar-benar ingin coba ya resiko kalian sendiri, karena gua membuat video ini sebagai edukasi kepada teman-teman rekan-rekan mekanik pemula atau enggak yang kalau yang pemula baru belajar. Jadi lebih baik kalian konsultasi dulu dengan guru kalian atau enggak dengan senior-senior kalian. Jadi jangan asal main buka aja. Jadi kalian juga perlu ada stepnya juga buat mekanik, dan jangan jadi mekanik barbar. Itu aja deh gua. Semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa tonton videonya. Ini akan detail dan mungkinan videonya akan lama, karena ini perakitan ya, benar-benar gua tanpa skip. Karena ini bagiannya sudah pada dibersihkan, bagian piston-piston apa enggak kerkas ini juga harus disemprot. Lubang-lubang jalur di crankcase atau di kerkas ini ada lubang kecil-kecil, jangan sampai dia tersumbat. Kalian putar big end nya, pistonnya lancar atau tidak, baru dikasih oli. Karena ini baru dibersihin semua. Dan Vespa itu tanpa bearing crankcase, dia pakai modelnya model metal seperti ini. Pastikan lancar, karena stang piston ini harus lancar. Jangan sampai dia seret gitu, ada krek gitu, ada gergel-gergelnya. Mungkinan ada kotoran. Kalian bisa rasakan di tangan kok. Dan untuk pembersihan packing, jangan sampai dikerok berlebihan. Packing ini sebenarnya ada cairan, gua habis cairannya kebetulan. Jadi buat ngelepas packing ini tanpa harus dikerok parah gitu ya. Jadi merusak bagian dari si crankcase atau enggak bahan-bahan aluminium casting kayak gini. Jadi gua kalau misalnya turun mesin, enggak gua keroknya nggak sampai pakai cutter gitu ya. Gue pakai kerokan, memang kerokan packing, dan hati-hati takutnya ini kecoel sedikit gitu berubah, atau enggak ada yang sampai di amplas, tapi amplas itu nggak kira-kira. Bahkan mungkin pernah ada yang kejadian ketika masang crankcase dia terlalu rapat ya, gara-gara ini kemakan gara-gara ke amplas gitu. Jadi dia agak rapet, 0, sekian mili aja bikin si piston tuh macet, stang piston kerkas. Jadi kalau packing baru kayak gini nggak usah dilem lagi. Kalian perhatikan ininya aja, ini nggak ada cacat, nggak usah dilem, kecuali di sini ada cacat gitu ya, bekas kena cutter atau enggak kalian pakai kape buat ngerok packing. Di sini dilem sedikit, jangan banyak-banyak. Gua pakai gemuk biar ini aja nempel. Kebetulan gua kalau turun mesin itu naik mesin atau enggak belah mesin tuh malam, sampai kadang tengah malam. Kebetulan karena memang gua kerja sendiri, jadi yang nanya bengkel di mana ini gua nggak kasih tahu, karena kalau misalnya kalian ke bengkel kesini nggak ada guanya, bingung gitu.
Ya karena emang kerjaan gue kayak gini gitu, karena gue kan freelance. Kalau misalnya bukan gue yang ngerjain ya gue nggak dapet duit lah intinya. Nah makanya kenapa kalau mau datang ya WA dulu ya, walaupun ini punya teman gue juga bengkelnya, dan gue sedikit naruh barang di sini, nggak banyak. Jadi gue freelance juga karena gue ada kerjaan di luar, kerjaan lain, gak hanya mekanik. Biasanya juga ada home service juga dan kerjaan lain-lain nih. Dan ini kenapa gue gemukin, biar nanti kalau ada apa-apa misalnya bocor, bongkar packingnya tuh gampang lagi, nggak nempel dia. Dan lubang-lubangnya jadi pas gitu loh. Dan gemuknya juga gemuk tipis, nggak banyak-banyak. Dan ini nanti packing ini ada lebihan, ketika udah dipasang crankcase-nya ini dipotong. Jangan lupa isinya di dalam ruang mesin bagian oli hanya ini, bagian tutup hitam, packing, dan ada buat pegangan ini. Itu aja hanya isinya. Baru kita tutup bagian ininya, crankcase sebelahnya. Aduh, kayaknya ada kesumbat nih. Jet oilnya dibuka ya. Ini kayak ada kesumbat, takutnya kesumbat. Ini gue buka jet oilnya, gue semprot dulu. Benar kan, ada pasir. Kemungkinan sisa-sisa dari plastik yang meleleh karena dibakar sama dia. Di bagian metal ini ada lubang-lubangnya, dia jalurnya sini. Makanya teliti kalau ngerakit mesin. Ini jet oilnya. Jangan lupa kencangin jet oil, jangan sampai kendur ya.
karat ini bushingnya, masih gemuk dah, biar enteng maksudnya. Robek aja dulu ininya, karena gua mau tahu lancar nggak. Dah, baru kita bau rambutnya. Bautnya gue tandain kemarin pakai karet baut yang dalam. Oke. Jadi kemarin gue tandain kayak gini. Kadang sering lupa. Jadi gua akan ngerakit sebelah sini dulu, karena nantinya akan susah ketika apa namanya, karena standar tengah nggak ada. Jadi kita rakit dulu yang sebelah sini. Magnet. Ini magnetnya udah gua bersihin tadi, dan gua memang bersihnya hanya pakai solar. Speednya biar starter harus bareng ya.
kalau nggak bareng nyangkut. Nah, ya masuk, langsung pluk tuh. Kalau pas enak. Nggak bisa karena dia harus bareng, karena ntar dia nyangkut sini tuh, tipis banget sama magnet. Jangan lupa Vespa itu punya ini, ada seperti jaga-jagaan buat one way starternya, gear one way starter nih. Masukin ringnya, jangan kebalik. Ring ini, ring pengunci dari si magnetnya. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had it.